Salam sejahtera untuk kita semua di aktivitas belajar yang ke-15 ini akan dibahas mengenai manajemen jaringan dan wireless local area network dengan standar 802.11. Oke. WLAN atau wireless local area network di sini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan dua ataupun lebih dari perangkat, ya, dengan mempergunakan distribusi nirkabel, ya, artinya tanpa mempergunakan kabel, di mana teknologi mempergunakan split spectrum atau dengan mempergunakan radio, gelombang radio FDM, ya, atau orthogonal frequency division multiplexing, di mana merupakan suatu teknik dari transmisi di dalam telekomunikasi jaringan, di mana mempergunakan beberapa buah frekuensi, ya, yang saling tegak lurus atau yang disebut sebagai ortogonal. Nah, untuk FDM sendiri dengan area koneksi yang tertentu, kemudian teknologi WLAN sendiri mempergunakan standar, ya, dengan kode IEE 802.11, di mana yang kita ketahui di pasaran itu dengan merek dagangnya itu WiFi, ya, wireless fidelity. Nah, untuk standar IEE 802.11 merupakan standarisasi untuk mengukur dari media akses kontrol atau MIC dan kemudian di layar fisikal, ya. Untuk implementasi dari WLAN-nya sendiri di frekuensi 2,4 GHz, 3,6, 5 sampai dengan 60 GHz. Nah, di pasaran bisa kita lihat beberapa teknologi untuk wireless ini ada di 802.11a, ada B, ada G, kemudian ada N, dan ada AC. Nah, untuk yang A-nya sendiri atau 802.11a ini tahun terbitnya di tahun 1999 dengan maksimum rate 54 megabit per second, frekuensinya di 5 GHz, kemudian di channel bandwidth-nya di 20 MHz. Nah, untuk yang standar 802.11b ini di tahun terbit di tahun 1999. Kemudian data rate-nya di 11 megabyte per second dengan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian dari sisi channel bandwidth 20 MHz. Kemudian di protokol 802.11G-nya ini di tahun terbit di tahun 2003 dengan data rate-nya 54 megabyte per second dengan frekuensinya 2,4 GHz dan channel bandwidth 20 MHz. Nah, untuk protokol yang versi N-nya ini di tahun 2009, kemudian di data rate dari 65 sampai dengan 600 megabit per second, kemudian dari sisi frekuensi 2,4 sampai dengan 5 GHz, dan untuk channel ketersediaan 20 dan 40 MHz. Kemudian untuk protokol wireless yang versi AC, ya, 802.11ac ini di tahun 2012 dengan data rate di sini 78 megabit per second dan 3 sampai dengan 3,2 GB per second. Untuk frekuensinya di 5 GHz. Dan untuk channel bandwidth yang bisa dipergunakan di 20, 40, 50 dan 160 MHz. Dari sisi arsitektur wireless local area network, ada yang dikenal sebagai station. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua komponen yang dapat terkoneksi dengan jaringan itu disebut dinamakan sebagai station. Nah, di mana setiap station-station ini dilengkapi ada namanya kartunya, ya. Kartunya itu WNIC atau Wireless Network Interface Controller. Nah, di mana setiap station ini dibedakan menjadi dua. Ada access point, kemudian ada dari sisi klien. Nah, untuk wireless access point-nya sendiri bisa dalam bentuk wireless router yang kita pasang, ya, di mana difungsikan sebagai base station, ya, di mana si router ini memancarkan sinyal jaringan, ya, tanpa mempergunakan kabel, di mana perangkat-perangkat yang terdekatnya bisa terhubung ke wireless access point ini untuk nantinya bisa berinternet, ya.
Nah, untuk kliennya sendiri bisa perangkat laptop, kemudian personal digital assistant atau PDA, ada smartphone, kemudian bisa juga berupa PC ya, personal komputer yang dilengkapi di PC-nya itu di port USB-nya ataupun di slot PCI-nya itu dalam bentuk kartu jaringan ya untuk wireless yang namanya wireless network interface card atau dalam bentuk dongle yang kita colokkan di bagian port USB-nya. Nah, untuk dari sisi basic service set, di sini adalah sekumpulan station-station yang bisa berkomunikasi ya, yang bisa berkomunikasi satu dengan yang lain di jaringan nirkabel yang sama ya. Kemudian setiap basic service set sendiri di sini memiliki identifikasi atau ID yang disebut sebagai BSSID. Nah, terdapat dua ada IBSS atau Independent Basic Service Set dan infrastruktur Basic Service Set. Nah, untuk yang IBSS sendiri adalah jaringan ad hoc, di mana pada saat kita pasangkan ya, ini tidak memiliki access point ya sebagai station. Ini dipergunakan di setiap perangkat kliennya ya yang dijadikan sebagai hotspotnya ya bagian-bagian untuk bisa saling terhubung di dalam jaringan ad hoc. Kemudian ada selanjutnya adalah Extended Service Set atau SSS adalah sebuah kumpulan dari basic service set yang saling terkoneksi di mana untuk eh, apa namanya access point sendiri adalah sebuah sistem yang terdistribusi ya yang menghubungkan setiap extended service set tadi. Nah, setiap extended service set memiliki ada identifikasinya yang disebut sebagai SSID yang berbentuk 32 byte karakter ya di mana apabila kita akan mengakses suatu WiFi ya yang kita akses adalah service set identification-nya ya. Barulah kita menginputkan untuk password sehingga kita bisa terkoneksi ke internet. Nah, kemudian selanjutnya ada distribution system. Sini menghubungkan beberapa access point dalam sebuah SSS ya di mana konsep yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan wilayah jangkauan dan bentuk dari distribution systemnya ini adalah wireless distribution system dan protokol mesh. Nah, kemudian kita lihat beberapa perangkat di wireless local area network ada access point ya ini perangkat access point. Perangkat access point sendiri adalah merupakan di jaringan kabel ya perangkat di nirkabel untuk menyambungkan jaringan kabel wireless ataupun jaringan yang tanpa kabel wireless. Kemudian ada wireless NIC ya, wireless network interface card. Di sini perangkat yang dipergunakan di sisi penerimanya baik itu laptop ya kemudian PC ya. Ini bisa kita pasangkan di dalam perangkat PC kita itu dengan menggunakan wireless misalkan pakai wireless dongle ya ataupun dengan menggunakan wireless PCI. Ini semuanya sudah terintegrasi dengan beberapa perangkat-perangkat access point routernya. Kemudian ada antena. Ya, antena ini digunakan untuk mengarahkan sinyal. Nah, di dalam model antena ini untuk jaringan nirkabel ada omni antena, ada sektoral, dan kemudian ada antena yang sifatnya direct. Kemudian ada sinyal splitter. Sinyal splitter sendiri adalah untuk memisahkan sinyal yang kita pergunakan. Ya, apabila di sini kita mempergunakan antenanya lebih dari satu. Kemudian ada kabel perpanjangan, yang artinya di sini antena yang kita hubungkan ya, antena dengan access point
di mana yang kabel kita pergunakan bisa kabel LMR ataupun kabel pigtail. Kemudian untuk lighting protector, di sini untuk pengaman ya, anti petir terhadap bahaya petir. Kemudian ada weatherproof enclosure, perangkat pelindung luar juga untuk melindungi dari cuaca. Kemudian dari sisi amplifier adalah untuk penguat sinyal. Untuk meningkatkan jangkauan dari kekuatan sinyal, ini bisa mempergunakan amplifier. Kemudian ada Cat 5 Lightning Protector, ini adalah perangkat pelindung juga ini bahaya petir. Kemudian ada PoE, ya PoE sendiri adalah Power over Ethernet, di mana apabila kita letaknya jauh dari sumber daya listrik, maka dengan mekanisme PoE ini kabel Ethernet bisa difungsikan sebagai listriknya. Kemudian wireless local area network security, di mana access point memiliki fitur keamanan, ya. Yang paling penting di sini karena berbeda ya dengan jaringan mempergunakan kabel di mana semua penggunanya bisa terhubung harus memiliki kontrol akses dari sisi fisiknya. Nah, berbeda dengan jaringan nirkabel di mana semua yang masuk ke dalam ring access point tadi memerlukan sisi keamanannya sendiri atau passwordnya, ya. Nah, untuk keamanan diperlukan wireless traffic encryption. Di sini untuk fitur generasi yang pertama yang dinamakan sebagai WEP, kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi WPA dan WPA2, dan sistem autentifikasinya mempergunakan sistem radius. Oke, untuk pembahasan di aktivitas belajar yang ke-15 mengenai manajemen jaringan dan standar dari internet untuk wireless local area network IEE 802.11 mungkin cukup sekian terlebih dahulu. Apabila ada yang mau didiskusikan lebih lanjut ya silakan didiskusikan di forum e-learning. Selamat belajar, semoga sukses selalu untuk Anda.